Mungkin kamu nggak tahu kalau lagu ini sebenarnya lagu seram, tapi kamu nyanyikan lagu ini untuk keluargamu. Salah. Ini seremnya. Jadi seremnya. Ini yang sering Terus? mulat ini. Colok matanya. Oke. Kita akan nyanyi lagunya agak serem. Sama kayak Romonya. Romonya juga serem. Bentar, ada suara tapir. Ya, ya. Main dulu. Ini kapan masuknya, Pak? Sekarang aja ya. Asik. Jika kamu tidak kuat, Ini mau nyanyi nih. Ini mau nyanyi nih. Bisa Mau mau. nyanyi nih. Nina Bobo, Nina Bobo. lambaikan tangan ke arah kamera. Kau tidak bobo digigit nyamuk. Nina Bobo, Nina Bobo. Kalau tidak bobo digigit nyamuk. Salib di puncak Kalvari. Masih lama. Bukan. Iya, tapi kan tetap aja suasananya itu loh. Rambu abu juga belum. Seru. Suasananya itu loh. Setan. Latak. Kaget. Gue ikut kaget karena lu kaget. Ada kaki. Gini dong terang. Aduh. Tadi itu memang sengaja kita redup-redupin karena ngebangun biar ambience. membangun ambience-nya. Hari ini kita mau bahas yang serem-serem sama Romo yang juga serem katanya. Ya. Kata umat lo ya. Katanya kalau sama Romo Bayu itu serem. Yes. Suka banyak ajaran-ajaran Mukanya ini. yang serem. Nah, bukan. Suka banyak ada ajaran-ajaran yang kalau dipikirin bener juga. Ya. Suka ada apa namanya cut kit di gereja Kurang katanya. ajar, kira mau ngebelain. Ikut ngejatohin. Malah jatuhin. Aduh. Malah Romo dibuka. Bayu. Hai. Hai Romo Bayu, ketemu Kabar lagi baik. sama Apa Romo kabar? Bayu. Baik sekali. dong. Kita Makin ngomongin- rajin nih ya. Bapak. Datang di rumah Noni makin rajin. Amin, yuk. senang deh. Mau ngomongin setan yuk. Yuk, to the point aja lah hari ini mah. Gak usah banyak basa-basi. Mau setan mau? Ayo mau ngomongin setan. Kaki, awas kaki. awas kaki. Mau not. Apa? Gua pernah punya Itu apa pengalaman tuh? serem. Belakang tuh. Itu alat musik. Oke. Bukan mau. Betul, audio. Oke. Karena nggak di sana, biasanya nongkrongnya di sana. Rosa Sugigi dong. Bukan, nongkrongnya di sana kalau main drum Main biasanya. Mau emang setan ada mau? Setan tuh ada ya mau? Mau setan mau? Udah Setan. yang gampang aja lah. Kita mau bahas tentang setan. Setan Yang apa? masih jadi perdebatan sampai sekarang. Katanya umat Katolik tapi takut Iya. setan. Mau gitu bahasanya apa sih? Setan bener nggak sih? Mau iblis, setan, hantu? Nggak usah ngegas gitu kali ya. Setan ke sini terus. Istilahnya apa sih mau? Setan, iblis, setan, Iblis, setan, Setan. penjahat, Terus yang paling jago siapa tuh di antara semua? Sony. Aduh, hantu. Ada lagi hantu. Hantu. Ada hantu. Roh halus. Roh halus, Betul. rohana. Roh Siapa kuda. Rohan? Oh jadi kita ngomongin sekarang tentang hal yang sering dialami banyak orang. Kita Ya. ngomongin tentang sesuatu yang terlihat tapi tidak terlihat, Mistis. tidak terlihat tapi terasa kadang. Betul, tapi juga kalau nggak kerasa biasanya suka tiba-tiba ada depan muka. Waduh, itu paling Ada yang negatif. pernah punya pengalaman barangkali umat sekalian penampakan. Waduh. Tapi yang menarik, manusia bahkan kadang dalam tanda kutip menantang hal ini, bikin Betul. rumah hantu. Wah, kalau Wah. nggak bikin video, Iya. datang ke rumah kosong katanya nih guys. Wah, Di sini guys. ada hantu nggak? Sayangnya hantu. Katanya Wah. takut tapi malah didatengin. Gimana sih? Gitu. Betul. Katanya takut tapi diundang. Wah? Maksudnya romonya untuk mau bahas hantu katanya takut. Iya. Tapi romonya diundang untuk ngebahas hantu. Gimana? Gitu. Tadi mau ngomong hantunya diundang gitu kan.
Kalau jadi Romo mah kan nggak boleh seuzon katanya ya. Iya. Mo, Bisa aku baca hatinya. Mo secara umum Mo, dengan sekian banyaknya nih tentang dunia perhantuan, hantu tuh ada Mo? Setan tuh ada ya? Setan apa hantu? Oh, beda. Ah, ini beda. Ini beda nggak? Ya Iblis. sama. Terus kenapa dibedain Setan, nanyanya? gini aja tiga aja ya Son ya. Apa tuh? Setan, hantu, Setan. iblis. Iblis. Sama itu Mo. Setan, hantu, iblis ya sama aja. Sama aja. Nah, Sama. bentuknya sama tuh Mo gitu. Oh, gitu-gitu. Pengen tahu bentuknya? Mo, jangan kirain mau dibuka mata batin. Aduh. Mata batin bisa dibuka Mo buat lihat gitu-gitu. Mata batin tuh apa? Katanya kalau pengen ngelihat makhluk-makhluk halus tuh nggak bisa sembarang. Iya. Harus ada buka mata batin. kemampuan. Cukur dulu alisnya semua. Ah, masa? Katanya, Serius lu? katanya. Terus makan apa bunga kecubung gitu kan? Oh kalau itu sih bukan jadi buka mata batin itu biasanya. Buka Mata kucu. apa? Mata Najwa juga turut tangan. Jadi setan tuh ada ya? Setan. Ya, makhluk gaib. Emang kalau ada kenapa? Kalau nggak ada kenapa? Ini banyak keresahan loh. Mo. Iya, Mo. Aduh tuh kan. Enggak, itu mah Gerak kesenggol, sendiri loh. kesenggol. Ini mesti gerak Kesenggol, kesenggol. Kesenggol. Itu saya. Jangan cocok logi tolong. Ya. Dan di sini please tolong jangan sampai ada benda-benda lain Iya. ya. Takutnya nanti ntar ini. Tuh, Oh, Son, kenapa ini nih? didorong. Ini dia. Gini mau latar belakang. Kenapa kita pengen bahas setan nih? Banyak yang memang fenomenanya unik. Umat Katolik. Tapi memang masih percaya sama hal-hal yang berbau tahayul. Lalu juga kalau Iya. beberapa waktu yang lalu juga ada apa namanya festival Cap Hantu. Gomeh tuh habis Imlek ya. Oh iya. Biasanya kalau ada barongsai katanya barongsai diem di satu titik lama katanya lagi berantem sama setan. Wah. Lalu juga apa namanya Itu kalau film Coco. Film Coco di Meksiko Oh, itu iya. kan peringatan arwah menyeberangi, Ya. nyebrang ke alam gaib gitu. betul. Artinya manusia sangat bersinggungan dengan hal-hal seperti ini nih Mo. Ya. Nah, makanya kita pengen ngobrol. Kayaknya seru nih ngundang Romo Serem Bayu. nih. Tapi not sekelas ya. Lu takut nggak sama hantu? Sebenarnya Ini bukan sompral ya. Ya. Lu sendiri menyikapi sama hantu gitu-gitu takut nggak? Iya, kalau sejujurnya gue Ya. takut. Oh. Sejujurnya gue takut. Tapi ternyata setelah selama ini hidup mungkin mereka yang takut sama gue. Itu kan setelah lu ketemu cermin kan? Wah, aku sendiri. Dia menemukan kebenaran. Inilah hantu, the real Tapi, ghost. Ya itu. Biasanya gue akan lebih ini, Ya. akan lebih apa Sensi, namanya? lu sensi nggak? Enggak juga. Enggak, cuman feeling kadang suka ada yang kok nggak enak ya gitu. Maksudnya pengen cepat-cepat Nggak enak udahan perasaan. gitu. Oh. Kalau misalkan masuk ke ruangan udah gitu Iya. nggak lama, udah aku pengen Kok nggak cepet enak out. ya? Nggak enak Barusan nih. juga lu bilang begitu, kok nggak enak ya? Ternyata lapar dia. Untung ada batagor. Gitu. Cuman Oke. kalau gue berusaha untuk secuek mungkin. Ya. Karena selama kita berpikir cuek, nggak kejadian apa-apa. Kalau kita Nah. makin takut, kayaknya suka kejadian. Betul. Nah, ini orang nih beda-beda nih, Mo, termasuk umat Katolik. Hmm. Menyikapi hal yang seperti ini, ada yang takut, ada yang tidak. Mencikapi apa ini? Hal-hal yang berkaitan dengan Goib. makhluk gaib, setan, hantu, Ya, apapun ya, itu ya, namanya. Nah, secara umum Mo, dari pandangan gereja Katolik, makhluk lain selain manusia, yaitu hantu, itu tuh memang ada Mo. Ayo, selain Makhluk hewan, lain. tumbuhan, manusia ya. Iya. Hewan, tumbuhan, manusia, Hewan, apa? Hewan, maksudnya mau gini Oh, ya. iya. Hewan, tumbuhan, manusia. manusia. Nah, hantu nih ada Mo. Ada, Ada, Mo. ada. Entitas lain tuh selain Entitas lain. Bentuknya gimana Mo? Bentuknya macam-macam, custom. Hah? Ini request. terima order. Iya. Made by order. Ya emang hantu tuh custom, tergantung kebudayaan orang di mana. Makanya Dracula di sana, di sini nggak ada. Di sini nggak ada. Di sini banyaknya yang ngesot katanya. Nah, makanya sebenarnya hantu tuh custom. Heeh. Gimana yang ada di pikiran kita? Atau Gimana di pikiran kebudayaan tertentu. oh, jadi kita sama Thailand mirip bro hantunya. Ya. Sama Jepang Ya. Sadako, Ya. ya kan ya. Oh. Masih Asia. Jadi kebudayaan tuh. tertentu itu kan menggambarkan sosok-sosok yang jahat itu, lalu sosok-sosok setan. Ya. Ya. Kan ada gambarannya. Soalnya kita belajar dari film-film yang Iya. juga menyerap kebudayaan film setempat Iya. di Budaya tempat film itu setempat. dibuat ya. Cuman gua nggak pernah lihat hantu di India, coy. Karena Ya. kalau di India hantu juga joget kayaknya. Joget. Ya, berarti lagi ada masalah. Kalau ada masalah kan selesainya dengan Mungkin joget. kalau di India hantunya tuh udel berjalan kali ya. Iya. Kan kelihatan udah udelnya. berjalan. Udel.
Kalau Indonesia punya kuyang, di Ini sana punya udelnya. udel terbang. Lah, kalau perempuan dia pakai sari kan kelihatan Udelnya udelnya. doang, Itu betul. jalan Terbang. udel saja. Ya udah aja, nggak ada Kalau itu- kaki, nggak ada tangan. Kalau itu aku takut loh, Mo, serius. Serem kan? Udel terbang. Iya. Mo. Enggak, lagian apaan nih? Kan nggak jelas. Iya, Oh, apaan udel. gitu? Oh, udel. Oke, bisa dikatakan dengan bahasa sederhana, hantu itu ada. Pertanyaannya, bentuknya Hantu itu fisik. ada. Bentuknya Ya hantu gimana? nggak fisik karena kan itu kan entitas spiritual rohani. Oke. Hantu itu apa sih? Hantu itu perwujudan dari roh jahat atau setan. Lalu Oke. kita menyebutnya hantu, terlihat. Tapi itu nggak terlihat secara nyata seperti barang-barang fisik ini ada. Itu enggak. Jadi Oh. lebih ke apakah bentuknya seperti aura-aura yang kalau kita lihat di tayangan tertentu. Oh, kalau kita warna-warna. lihat ya terlihat, tapi Oh. maksudnya bukan entitas jasmani. Ya. Hanya kalau bahasa gampangnya lain lah, kayak pakai topeng. Setan pakai topeng tertentu, orang bisa lihat dan dia menakut-nakuti, lalu kita menyebutnya hantu. Nah, bentuknya custom. Tiap Iya, kebudayaan punya sendiri-sendiri. Oke. Jadi setan tuh menyesuaikan dengan setiap kebudayaan tuh. Kalau orang Jawa yang menakutkan apa? Wah, genderuwo. Genderuwo. Gitu. Wah, wah, wah. Kira-kira begitulah. Oke. Nah, kalau gitu mau di mana mereka tinggal? Apakah benar ada istilah alam gaib? Alam Apakah itu gaib ya alam di ada. luar yang kita tempati sekarang? Bumi? Jadi Atau kalau disebut kebanding balik sih biasanya sama bumi gitu. gaib itu kan nggak membutuhkan alam, nggak membutuhkan ruang dalam arti Oke. tertentu. Jadi mereka kan spiritual, Ya. full. Diurai pelan-pelan ya. Ya, Iya. satu-satu. Ya, satu-satu. Hantu itu perwujudan yang bisa muncul dari roh jahat Oke. alias setan. Roh jahat, setan itu hal yang sama. Siapa itu roh jahat, siapa itu setan? Malaikat yang jatuh. Iya. Fallen itu. angel. Fallen angels. Ya, S Pakai S. banyak Biar berarti. agak Sama. dingin ya, biar agak dingin. Pakai es biar dingin. Ya. Es Banyak, terus. banyak ya banyak. Es terus. Jadi malaikat fallen angels tadi itu, lalu kita menyebutnya setan atau roh jahat. Pemimpinnya iblis. Maka iblis selalu hanya tunggal iblis. Tidak ada Oke. iblis-iblis. Demon selalu iblis itu Iblis itu kalau bahasa Evil. ininya satan. Satan. Oh. Lucifer? Ya itu nama barat. Bahasa. Ya, Oh. nama barat untuk pemimpin Serial film setan. Netflix. Ya. Anak Netflix, bro. Oke. Kalau orang barat abad pertengahan lalu menyebutnya Lucifer. Lucifer. Oke. Kalau orang perjanjian baru menyebutnya Beelzebul. Oh, Beelzebul. Ya, orang perjanjian lama menyebutnya Baal. Baal. Namanya macam-macam tapi itu semua iblis. Oh. Kitab Wahyu menyebutnya Satan. Oh, Ular oke. si ular tua. Waduh. Apa ini ular yang sama yang Menjatuhkan manusia ke dalam dosa. betul? Iya. Karena itu perwujudan iblis saat Iya, itu. Ya. perwujudan. Bukan berarti ular adalah iblis. Maaf Betul. loh Panji Petualang. Iya. Kesian komunitas reptil Iya. Bandung juga jadi bermasalah. nih. Ini kan bahasa Bahaya. metafor. Metafor, Iya. betul. Oke. Bahwa kalau iblis itu digambarkan dengan ular kan berbahaya. Maksudnya kalau kamu mendekati ular itu bahaya, digigit modar. Maka digambarkan dengan hewan yang berbahaya. Coba lu pikir, Iya. setan digambarkan dengan kelinci. Lah kita sate kan. Yang ngeri-ngerinya di Iya, mana? benar. Bahayanya di mana kan gitu. Dikencingin paling. Iya. Nah, setelah itu kita sate malah. Iya. Kita makan setan dong. Iya, betul. Dan itu ke bawah loh. Nyokap gue juga gitu, setiap kali ada ular ya, "Ih, iblis, mah itu ular." Iya, itu ular. Bukan iblis, itu ular. Kasihan Ya, ular kesian tuh, ya, agak iya. di pojokan dia. Iya, padahal itu bahasa metafor istilahnya. Dan sebenarnya kalau kita mendengar istilah yang lebih halus yaitu malaikat yang jatuh ke bumi, Iya. malaikat kan punya konotasi yang lebih Indah, ramah lebih baik. dibandingkan dengan hantu, setan gitu ya. Iya, Padahal iya. fallen angel itu kan indah sekali Ya, kedengarannya. itu malaikat juga. Iya. Sebenarnya istilah malaikat itu artinya umum. Ya. Umum dalam arti general bisa baik bisa buruk. Ya. Makanya kalau dalam kitab Wahyu dikatakan iblis dan malaikat-malaikatnya. Oh, pemimpinnya. Cuman lalu ada penyempitan makna. Aha. Kalau istilah malaikat dipakai untuk yang mereka setia kepada Tuhan. Yang Ya. baik-baik nih. Ya, yang yang baik. peniup sangkakala itu kan. Iya. Kalau dengar bunyi itu kan Yang suka kaget. choir. Yang choir. Choir. Apalagi kalau bunyi sangkakala tiba-tiba Jangan bunyinya. nanti dulu. Gimana, Son? Telolet. Ya kali telolet. Jangan dulu Not. Belum siap. Belum Oke, siap. Belum siap. Nah, ini kenapa latar belakangnya kenapa sih Pastor sampai disebut fallen angels? Apakah memang tadinya mereka adalah angels juga, Iya, malaikat juga, malaikat, memuji semua itu muliakan malaikat, Tuhan iya. juga gitu? Ini kita kembangkan lagi ya. Iya.
Kalau ciptaan jasmani itu kalau kita golongkan, penggolongannya ada mineral, yaitu benda-benda mati. Lalu ada tumbuhan, Ya. segala jenis tumbuhan. Lalu ada fauna, itu hewan-hewanan. Lalu manusia. Ya. Nah, yang 3 pertama disebut tadi tidak punya roh. Ya. Tapi mereka punya jiwa, tapi jiwa jasmani. Oke, rumit lah, nggak usah diomongin. Ya. Kalau rumah noni nggak nyampe ininya. Setuju mau? Bagus. Nanti Kita nggak nyampe. nggak lucu juga kan? Iya. Katanya harus lucu. Iya. Kalau mau yang rumit dibisik aja. Bisik aja. Bisik. Jangan di sini. Iya. Ada Om Iya. Stef sama Mbak Rosa sama Mbak Krisan. Nah, ini ciptaan jasmani. Ya. Lalu ciptaan rohani itu satu tanda petik spesies, satu spesies. Oke. Kalau di jasmani kan macam-macam tuh. Ya. Ya, ada tumbuhan, ada flora, fauna, gitulah manusia. Kalau di jasmani itu macam-macam. Kalau di rohani satu, namanya malaikat. Satu spesies. Spesies. Ya. Tapi ini harus pakai tanda Oke. petik loh Oke, ya. oke, oke. Tanda Oke. petik ya. Hmm. Semua malaikat itu adalah roh murni, nggak punya badan. Ya. Hanya roh. saja. Roh saja. Bagaimana wujudnya? Ya nggak ada wujudnya bro, namanya roh. Iya. Bagaimana Mungkin wujudnya? penggambarannya di beberapa film luar negeri Iya. ada yang seperti ada sayap di belakang. Ya itu kan penggambaran. Penggambaran. Ya, itu visualisasi Iya. sesuatu yang sebenarnya nggak visual. Kalau City of Angel bentuk malaikat itu Nicolas Cage. Ya, Yang udah nonton. Oh, malaikat itu sama Nicolas ya Cage, gitu. bukan penggambaran. ya nanti Oke. kalau yang main Mandra ya malaikatnya Mandra Iya, sama kan. Halo Bang Mandra. Oke, berarti ini yang harus kita pahami jauh sebelum apa itu setan ada atau tidak, bahwa sebenarnya ini pun di Alkitab sudah dijelaskan ya. Jelas ya. Malaikat, Malaikat. roh, wujudnya roh, tapi jatuhnya itu fallen angel itu jatuh ke dalam dosa karena Karena waktu itu ada yang buang kulit pisang sebenarnya kayak gitu. Kepleset. Pleset. Jadi kasihan ya. jatuh. Alas ya, jatuh. Walah, Katanya nggak punya fisik ya. Kasihan padahal. tapi kepleset kulit Ya pisang. nggak gitu juga kali. Iya. Ya. Gimana? Apakah ada dosa tertentu yang dilakukan atau gimana? Dosa, ya. Dosanya yang melawan Allah, melawan kehendak Allah. Ingin menjadi Allah simpelnya begitu. Oh. Ya. Oke. Ingin menjadi Allah sendiri. Iya, Tidak iya. terima bahwa mereka harus dalam posisi subordinat. Nah, tunduk Oh. begitu. Tunduk. Padahal. Iya. Betul. Oke, Tapi itu terjadi sebelum dunia ciptaan. oke. Sebelum dunia ciptaan maksudnya yang di duniawi ya. Bumi. Bumi dan segala isinya. Iya. Itu terjadi sebelum penciptaan dari yang diceritakan dalam kitab Kejadian. Nah, itu. sebelum Oke. kisah penciptaan berarti. Ya, sebelum Iya. ada yang fisik. Jadi Oke. awalnya Tuhan menciptakan dunia supernatural dalam arti yang rohani tadi, malaikat Oke. Nah, sampai akhirnya ada malaikat yang Yang tadi jatuh. jatuh. Mereka merepresentasikan dirinya menjadi bentuk-bentuk itu di seluruh dunia Nah, di mana kita itu belum sampai belum ke situ, sana. ya. Masih jauh. Kan manusianya belum ada. Iya. Oke. Ini Iya. ngomong bentukan aja dulu ya. Iya. Mereka tuh memang Roh. punya ini. Maksudnya contoh nih kan kalau kayak di film-film ya. Iya. Ada malaikat pencabut nyawa. Ada Iya. malaikat kebaikan, malaikat berkat, malaikat cinta. Iya. Bahkan ada guardian angel. Nah, apakah Itu- memang Iya. mereka ada fungsinya? Kenapa ada kenapa nggak fungsinya. ada Watson angel? Kenapa cuma di guardian aja? Itu jualan bro ya. Ini mau narik iklan kayaknya Lu nih ya. mau jualan kayu putih, Son? Siapa tahu masuk not lumayan Ya kita. emang. Kalau buat kita kayaknya sunscreen deh. Sunscreen dong. Iya. Yang gambarnya itu ya, yang gambarnya apa? Papan seluncur itu ya. Warna kuning kalau nggak salah. Banana mereknya. Banana ya. Oke. Berarti wujudnya Ya nggak berwujud. roh tadi. Roh. Ya. Jadi sebenarnya kalau pemahamannya ini nggak dipahami nanti ruwet. Sudah Iya. mereka nggak berwujud roh. Oke. Karena roh tidak ada wujudnya. Roh murni gimana membayangkannya? Ya nggak bisa kita bayangkan karena kita bukan roh murni. Kita ada roh, ada jasmani, kita disatukan dalam satu pribadi ini. Oke. Jadi kita nggak bisa membayangkan roh murni itu seperti apa. Mhm. Bahkan mereka nggak punya ruang, nggak punya waktu, Oh. nggak punya durasi. Iya. Karena di luar ruang dan waktu kalau bahasa filosofisnya Iya. nggak ada ruang karena roh tidak butuh ruang. Ruang. Iya. Kalau ruang dan waktu leto. Waduh, lagu dong, ruang Lagu dong itu. Nah, Oke. itu terus gimana Pastor ketika ngobrol tentang manusia diciptakan Iya. dan lain sebagainya, semuanya berkembang dan bergerak begitu cepatnya sampai dengan Iya. masa kekinian nih, masa sekarang Ya. gitu. Dan yang kita tanyakan adalah memang di masa ini apakah roh-roh tersebut juga memang masih hadir di sekitar kita atau gimana? Iya, tentu saja. Karena mereka ketika sudah menjadi malaikat jatuh, terus berusaha menjatuhkan manusia.
Itu tujuan mereka ada. Tujuan satu-satunya adalah itu, menjatuhkan manusia. Dengan cara melemahkan iman Ya, atau termasuk. jadi takut, Bisa menakut-nakuti, bisa membohongi, bisa menipu, bisa mengelabui. Metodenya membuat banyak. kaya. Membuat kaya juga bisa. Itu pesugihan coy. Bisa membuat iya, kaya pesugihan bisa. gitu-gitu. Pesugihan. Membuat cakep bisa. Wah, kita nggak perlu. Nggak perlu. Udah jelek biarin aja. Udah nanggung jelek ya. Udah nanggung. Kita nggak peduli kalau jelek, yang penting kaya. Setuju. Nggak apa-apa jelek, yang penting Jadi kaya. gimana mau yang bisa bikin kaya begitu Iya. mau? Aduh. Iya, biar bisa operasi. Ada, tentu Oke. saja ada. Perjanjian dengan iblis membuat ya ada. Ada. Pesugihan dan sebagainya gitu ada. Artinya sebenarnya manusia bisa berkomunikasi kalau kita ngomongin tentang konteks perjanjian. Gue pengen kaya, gue mencari, ketemu, bersambutlah si hantu. Oke, saya akan wujudkan keinginan Ya. kamu. Berarti kita bisa berkomunikasi sebenarnya, Mo, dengan cara-cara tertentu kah? Iya, dengan ritual-ritual gelap lah gitulah, kuasa-kuasa gelap. Ya bisa, tapi enggak Nggak ngobrol kayak gini. kita ini ya. Oh, Enggak Tapi kan sejelas begini. Ada beberapa orang yang katanya punya gift untuk berbicara Ah, dengan iya. mereka. Kata gift ini Entitas-entitas kita lain. harus hati-hati. Nah, iya. karena Ya. gift ini sabun kan. Ya. Iya, betul. Gift itu sabun GIV kan? Udah Guardian, udah sabun. Iya, coba terus. Watson tadi. Coba Enggak terus. sekalian hidropopo aja nih. Coba terus. Dari tadi sih Mas Surbayu itu kenapa? Dia udah sebel, soalnya dia udah nyumputin hidrokokonya di belakang. Lah kita kok berontak. Iya. Taruh Iya. depan aja, Mo. Ini udah di belakang nih. Gak apa-apa, mau siapa tahu masuk kok Iya, hidrokokonya. elah, ayo dong, siapapun. Ayo dong. Minuman kesukaan saya. Ya, aduh. Tahu kenapa kesukaan Romo Bayu? Karena Kenapa? di depan nggak ada lagi. Nggak ada pilihan lain. Sampai mana tadi ngobrolnya? Sampai yang tadi Manusia apa? bisa berkomunikasi dengan cara-cara Ya tertentu. bisa berkomunikasi dalam arti membuat perjanjian, Ya. itu bisa. Tadi gift atau karunia untuk melihat berbicara Hati-hati dengan... kalau Nah, ini. ya, ini. gimana? Tadi kan perlu hati-hati nih. Ya. Dalam kepercayaan masyarakat pada umumnya juga cukup banyak, saya katakan cukup banyak Ya. orang Katolik kalau bisa melihat itu karunia, Nah. gift. Hmm. Padahal sama sekali bukan. Atau salah istilah, salah Bukan kaprah. salah istilah, itu berkebalikan persis. Jadi, Karena itu lebih merupakan handicap daripada gift. oh, Kamu cacat gitu. Oh, Cuman iya? cacatnya spiritual gitu. cacat spirit, kok Oh. kayak yang keren ya, cacat spirit itu. Bahasa Latinnya apa tuh? Jadi bisa melihat sesuatu yang manusia umum pada umumnya tidak bisa Cacat. lihat, itu malah Iya, kekurangan. opening itu terbuka. Kalau istilah orang-orang umum mata ketiga Iya. atau apa Iya, segala iya, iya. macam. Ibarat itu. kalau kancing itu baju kancingnya lepas satu. Yes. Oh, gitu. Yes. Malah bukan kelebihan. Bukan. Cacat. Oh iya. Tapi kenapa dia memiliki kemampuan itu? Mau apa yang salah dengan orang ini? Bisa jadi dia Tidak ngerasa selalu given. orangnya, tidak selalu orangnya. Itu salah satu yang digunakan oleh kuasa setan untuk menipu. Oh, Pengelabuan I itu see. deception, ditipu dan diarahkan supaya orang atau manusia atau masyarakat berpendapat ini sesuatu yang lebih. Ini kelebihan. Keliru berarti selama ini. Mo, ya? Keliru. Saya katakan keliru. Oh, keliru. Tapi maksudnya bukan, katakanlah dia tidak memilih untuk punya kemampuan Betul, Ada itu. juga yang tidak memilih. Heeh. Ya. Tapi mereka harus sadari Tapi bahwa itu terbuka. bukan kelebihan. Sebenarnya bukan kelebihan, sama sekali bukan kelebihan. Itu handicap spiritual. Jadi ada yang bilang katanya dari lahir anak ini sudah indigo, misalnya Iya. bisa dibilang begitu. Istilahnya sekarang indigo atau indigo. Nah, kalau malah itu. indigo Masuk mah- lagi. Kalau indigo mah kan burung, indigo village. Aduh. Ini kok Maaf loh. Tapi itu bisa terjadi di manusia siapapun. Termasuk ada yang bilang Enggak anak-anak. siapapun. Terjadi dengan S dan K. Syarat Syarat dan dan ketentuan. Hmm. B-nya mana? D-nya nggak dibahas dong. B-nya mana B? B-nya B-nya apa? apa? Berlaku. SKB. Jadi enggak siapapun, bukan berarti acak atau sembarangan enggak. Ya, Ada bukannya- S dan SKB-nya Bukannya tadi. katanya anak umur berapa tahun bisa melihat sesuatu yang tidak kita lihat ya? Katanya gitu sih. Satu-satu nih, satu-satu. Satu-satu. Ini Tadi disebutkan, semua. SKB-nya iya. gimana dulu nih ketika seseorang dilahirkan ke dunia Ya. dengan keterbukaan seperti itu. Ya, SKB-nya adalah orang yang terkena ikatan atau pernah atau keluarganya atau leluhurnya, Gak tahu berapa generasi ke atas. umumnya yang kuat ketiga atau keempat. Umumnya yang kuat Oke. itu. Ketiga Umumnya atau keempat. sampai ketiga sampai keempat itu masih cukup kuat. Hmm.
Ini bukan bermaksud menuduh ya. Iya. Tetapi selalu kalau orang seperti itu diagnosisnya adalah leluhurnya atau orangnya atau orang tuanya pernah melakukan sesuatu yang berkaitan Oh, dengan dunia apapun gelap. itu yang dia tidak tahu. Okultisme umumnya. Okultisme. Okultisme tahayul. Mhm. Sehingga terjadi opening namanya. Pintunya terbuka. Oke. Pintunya Oke. terbuka. Jadi itu disebut gift iya, tapi gift Not in a good from way. Nah, Iya. gift dari saya vulgar Dari aja. cak-cak Gift barusan dari katanya ya. setan gitu Iya, lah. iya, iya. Oh, oke, artinya hal ini harus disadarin dan bisa dihilangkan, Mo. Bisa dilepaskan. Kalau orang yang kemudian melepaskan minta bantuan, tentu yang melepaskan bukan orangnya sendiri, Ya. tapi niat harus dari orangnya sendiri. Jangan asal disuruh orang dia mau. Iya, tapi artinya penyadaran dulu. Ini bukan gift sebenarnya. Ini mungkin bisa ngobrol jauhnya ujungnya kayak film exorcism segala Ya, macam ya. mungkin ya. Ujungnya mungkin bisa ke sana nih. Bisa ke sana. Nah, iya. kita ngomong yang deket-deket dulu aja nih. Nah, saya pernah nih ada pengalaman pribadi, Mo. Betul. Walaupun saya Gimana, cukup saya berdarah Jawa Batak nih. Si papa nih Jawa, Pejabat. peranakan Jawa Batak. Pejabat teras. Enggak pakai teras. Nggak pakai ya. Ruang Oke, oke. tamu. Jadi waktu itu pernah coy, gue ngejemput mbah gue tuh dari Solo, Ini Mbak- Mbak Popo. Mbak Putri. Oh, berarti dari yang Jawa nih. dari bapak. Oke. Jemput Mbak Putri dibawa ke Bandung, set. Nah malam itu gue inget banget, gue di kamar pokoknya, gue biasa tidur matiin lampu, Mo. Ya. Matiin lampu terus segelap-gelapnya kita tuh tahu kalau ada bayangan gitu ya, segelap-gelapnya ruangan. Nah malam itu tuh tidur tapi gue tahu ada bayangan hitam di samping gitu. Ya. Gue cukup sadar untuk tahu bahwa ada gitu. Bukan gua kan? Kenapa? Bukan gua. Belum kenal bro. Oh iya. Kalau udah gue tahu itu lu. Nah, Tapi bukan bayangan ya. Aslinya kan warna hitam juga. Nggak boleh body shaming ya. nggak boleh. Tapi fakta. Tapi fakta. Sama-sama hitam kita. Fakta. Nah, si bayangan hitam itu ada pokoknya, tapi kebetulan saya orang yang tipikalnya tuh cuek. Tipikalnya Ya. bukan tentang sompral atau nantang, tapi buat saya yang itu ya sudahlah gitu. Akhirnya saya bawa tidur aja. Nah besok paginya saya ceritalah sama si mama, Mas semalam kayaknya ada bayangan hitam tuh. Oh ya, si papa mimpi apa? Mimpi didatengin almarhum suaminya Mbah Putri. Oke. Isinya Berarti tuh kok kakek, kok kamu nggak pamit, nggak izin ke saya bawa istri saya ke Bandung. Jadi kayak yang bokap gua kebagian mimpinya, gua kebagian wujudnya. Oh ini I don't know cocok logi atau gimana gitu ya. Mo. Nah ini pengalaman pribadi yang saya pribadi sebenarnya orangnya santai menghadapi yang gini-gini. Tapi saya nggak tahu garis keturunan keberapa yang kalau mungkin tadi pertanyaan dari statement dari Romo mungkin ya ada. Tapi saya tidak memilih nih. Tapi semua orang punya kesempatan yang sama untuk mengalami hal-hal seperti ini, Mo. Ya asal SKB-nya tadi. Kalau SKB itu terjadi ya kita bisa punya kemungkinan itu. Atau dalam bahasa gampangnya pintumu terbuka untuk dimasuki. Gini. Setan, rojat, apapun istilahnya tadi itu tidak mungkin melakukan sesuatu kepada kita. Katakan tidak mungkin loh ya. Setuju. Tidak Saya mungkin melakukan sesuatu kepada kita kalau pintu kita tidak terbuka. Itu. Oke. Termasuk segala macam kayak kerasukan. Itu nggak mungkin orang kerasukan tiba-tiba kerasukan. Oh, Tidak bisa. sangkain itu karena belum makan babi aja. Rugi. Atau Gak mungkin ya kalau orang Nggak normal. mungkin. Normal nggak mungkin kalau pintunya tidak terbuka. Oke. Karena setan tidak maha kuasa. Iya. Setan hanya bisa melakukan sesuatu kalau ada jalannya. Iya. Nah manusia ini sering memberikan jalan, terutama dalam konteks Indonesia ya. Ya, oke. Dalam konteks Indonesia kita nggak mengatakan bahwa suku atau budaya itu jelek, tidak. Budaya itu bagus, ada yang bagus, tapi ada juga yang mengarah kepada hal-hal okultisme. Yes. Saya nggak sebut budaya Sepakat. apapun. Iya. Mau ya nggak saya sebut lah nanti Iya. malah jadi repot dikira rasis ya. Iya. Nah dalam budaya-budaya Iya. itu ada kebiasaan atau ritual atau apapun yang seringkali tanpa dimengerti dan disadari oleh pelaku itu aku bagian dari okultisme. Ya. Oke, makanya secara tidak langsung banyak mungkin keturunannya keberapa Iya. nggak sadar. Oh, berarti pernah mungkin Iya. yang kita nggak tahu. Iya. Dan kalau kita lihat budaya Indonesia,
Dekat banget. banget. Iya, karena banyak sekali yang serapan-serapannya ya Iya. dari agama lain atau Iya. dari Iya. kepercayaan Iya. leluhur sebelum Iya. nenek moyang kita. Saya bisa sebut contoh-contoh tapi kayaknya jangan ya. Tapi kurang lebih Prisnya Iya. tahu ya. Iya, paham. Dalam kebudayaan kita ada banyak hal yang bagus sesuai dengan iman Katolik ya, Iya. atau iman Kristen lah. Ya. Tapi ada juga beberapa Iya. yang sebenarnya bertentangan, Iya. yang malah pakai bahasa simpel manggil setan. Hmm. Atau kalau dalam bahasa yang lebih tepat membuka pintu untuk masuknya setan. Walaupun dia mungkin tidak sadar melakukan Ya bisa ini. jadi, Bisa jadi, ya? karena itu kena gitu. Iya. Contoh okultisme. Okultisme itu bisa kena pada keturunannya. Karena itu kontaminatif kalau bahasa gambarannya. Oh, oke. Simpelnya kita di ruangan di sini. Kamu bawa gas berbahaya. Yang bawa cuma satu orang nih. Ya. Beliau nih bawa nih. Hmm. Kentut tut gitu ke semua bau kan. Ya. Iya. Semua terkontaminasi gas Betul. beracun mati bersama. Tuh. Itu Jangan gitu ya, juga Son, jangan gitu. dibalas juga. Enggak, makanya kita hirup bareng-bareng biar cepet hilang. Biar cepet netral gitu ya. Cepet netral. Emangnya Anda pohon yang bisa mengubah CO2 menjadi O2. Oh, oke, Gitu oke. sebenarnya. Iya. Ini sebelum ke pertanyaan yang kecil-kecil Iya, itu, iya. kalau kita paham dasarnya paham, nanti kita bisa lebih gampang menjawab itu. Artinya Indonesia, bangsa Timur mungkin khususnya Indonesia ini punya karakter yang berbeda dengan orang Barat yang lebih rasional mungkin. Barat sekarang. Barat sekarang. Tapi kalau Barat abad pertengahan Sarwakene. Makanya ada Dracula. Iya. Makanya ada Barat Pampi. sekarang ya. Tapi kalau Dracula mah di Indonesia nggak jadi apa-apa. Kenapa emang? Sama Akai juga dijadiin lagi. Oh iya. Jadi malah lucu kan. Iya. Darah kita mau disedot dia pikir mana bisa. Iya. Oh, darah kita juga udah terkontaminasi. Lebih kotor Kalau daripada darah lu. darah kita terus keracunan. Nah, iya makanya. Megap-megap. Micin. Mengandung micin. Langsung, wah, apa nih? Gila nih orang mau kawin Iya. apa? Darahnya asin banget. Dia wartakan di kerajaan sana. Mula kadinya. Pulang kadinya ya lupa Modal bensin. bro, modal. Ya itu ya. Lucu. Oke. Mo, tadi apa namanya syarat dan ketentuan berlaku tadi. Lalu Iya. setelah itu juga kita harus tahu nih garis besarnya dulu bahwa memang nggak mungkin setan bisa masuk kalau nggak dibukain pintu, Nggak dibukain mungkin. jalan. Nggak gitu, tanda mungkin. kutip. Karena setan tidak maha kuasa. Itu harus kita ingat Yes. baik-baik. Sekarang di kehidupan sehari-hari umat pada umumnya nih ya, tindakan apa saja sih yang kira-kira ini tuh malah bukain jalan buat Iya. setan untuk masuk? Contoh-contoh dong, mau boleh nggak? Pintunya ada 4 setan tuh. Oke. Dia akan masuk melalui salah 2 atau 4. Ya. Nah, yang pertama itu adalah dosa, terutama yang dosa mortal. Oke. Dosa tuh. mortal. Nanti nonton Katkid deh, udah nggak usah dijelasin. Panjang. Nanti ini kepanjangan. Ya. Dosa yang Turun temurun gitu. Bukan. contohnya dosa pembunuhan, Kematian, dosa mortal kan? perzinahan, Ya. dosa mortal itu Ya. maksudnya dosa berat. Ya. Iya. Ya. Kayak di 10 firman kali ya. Ya, Mencuri, simpelnya. berzina, membunuh. Ini ngawur lagi tapi bener loh. Ya. Benar emang. Dia tiap kali ngawur malah bener. Jadi sebenarnya Sony itu bukan pintar, dia beruntung. Iya, iya. Dia tepat mengungkapkan pada saatnya gitu Iya, ya. betul. Sebenarnya dia omong doang, tapi Iya. pas. Iya. Terus terang saya tidak bangga loh dengerin ini. Son. Iya. Jadi kalau lu mau ngomong kayaknya jangan mikir deh. Iya. Gitu aja. Kalau mikir malah ya. salah ya kan dia. Jadi begitu dia asal ngomong malah bener Malah gitu bener. loh. Konsepnya Iya. bagus banget nih. Iya. Dosa mortal. Dosa mortal. Oke lah, nonton Katkid aja itu Ya, ya. dosa mortal. 2 okultisme. Oke. Okultisme dan takhayul. Taulah ya, takhayul yang sebenarnya ya nggak jelas. Okultisme itu kalau kita ke dukun, ke peramal, garis tangan apa segala macam. Zodiak? Iya dong. Iya dong. Horoskop kena nih. Iya Iya. dong. Iya. Itu benar kena. Oke. Meskipun begini. Meskipun orang sering menganggap enteng dan kayaknya nggak bahaya. Ya, Tapi kalau kamu dekat-dekat dengan api, potensi kebakaran. ada aja ya. Iya. Tapi kalau kebetulan bener ramalan. Udah lewat dulu nanti Gini, bahasan yang ini berbeda. bisa dibahas loh ya. Saya Iya, bisa bahas ini. Bahasan yang Iya, terpisah. saya nih. bisa bahas ini. Karena pernah ada penelitiannya. Oke. Oke. Jadi orang dengan zodiak berbeda-beda, sekian ribu orang dikirimi tulisan yang sama. Oke. Ada itu penelitian ilmiahnya. Hmm. Dan semua orang merasa cocok, padahal tulisannya sama. Hmm. Lu Cancer, lu Sagittarius apa?
dikirim tulisan yang sama, terus mereka merasa, oh cocok sekali. Padahal isinya Isinya sama. sama persis. Ini kan. Karena kita adalah manusia ya, selalu pasti ada gitu-gitu. Iya. Kamu ini ada banyak kemarahan tapi kamu akan menjadi lebih sabar. Ya kita ada marah, ada sabar, pasti begitu kan. Iya. Dan horoskop itu ambil di gitu-gitu antara Iya, begitu. bermain di ranah itu ya. Iya. Main dua tegangan lagi Iya. tuh. Oke, lewat Oke. dulu Oke, lah kayak itu. gitu tema Oke. lain Nanti lah. tema lain Iya. ya. Yang tiga mau Tadi apa? Okultisme dan okultisme. portal. Kemudian luka batin. Wah, luka batin. Luka batin ini bisa menjadi Pintu lahan. masuk. Iya. Terakhir itu adalah kutukan. Aduh. Kutukan. Kutukan ini gimana sih skemanya? Skema. Oke. Pinjaman kali ya. Iya. Skemanya itu jadi Mau digambar dong. kan skema ya. Bukan. Kutukan ini kita kembalikan dalam bahasa Latin deh. Kutukan itu maledictio. Kalau berkat itu benedictio. Oh, oke. Pelajaran bahasa Latin lagi Iya, nih ya. seru nih bahasa Latin. Kita lagi suka Benedictio. belajar bahasa Latin. Berkat. Jadi diberkati pastor ya, diberkati romo. Benedictio. Oke. Bene baik, dictio kata-kata. Baik. Maka kata-kata berkat pasti baik. Hmm. Semoga Allah membuat engkau sakit kan nggak ada. Iya. Kalau berkat, semoga Allah membangkrutkan kau kan nggak ada. Iya. Kan itu ya. Iya. Sebaliknya kutuk itu maledictio. Male itu buruk, dictio kata-kata. Kata-kata yang buruk. Ini dikeluarkan oleh Romo nggak? Enggak kan? Enggak, kalau maledictio enggak selamat. Ya. Selamat gue. Takut. Maledictio ya biasanya untuk orang-orang yang mungkin dendam terhadap orang tertentu, dia mendatangi Orang. dukun lah apa Orang yang pintar. itu dikata-katai supaya terjadi yang jelek. Ya. Nah, seperti itu. Atau nah ini para orang tua nih. Apa Ini tuh? penting nih. Apa nih? Kutuk ini juga bisa berasal dari orang tua loh, hati-hati. Aduh. Kata-kata yang keluar dari mulut orang tua Iya, bisa yang jadi kutuk. jelek-jelek. Yes. Dasar anak, maaf goblok. Nanti goblok beneran, otaknya kopior dia. Karena kata-katanya. Ini orang tua. maledictio loh ya. Aduh, ya? hati-hati. Hati-hati, makanya orang tua hati-hati ngomong. Ih, pintar pisan. Iya. Nah, gitu. Jadi mending begitu. Iya. Iya. Kamu tuh Pinter bisa pinter nipunya. Tapi kan pinter kan? Iya. Ya. Maledictio itu juga bisa berasal dari circle terdekat. Iya. Karena kembali kepada kutuk. Kalau kita bahasa Indonesia kan kutuk nggak terlalu jelas apa sih gitu. Iya. Kutuk apa sih? Iya. Tapi maledictio, kata-kata buruk yang sebenarnya itu berisi harapan atau apapun lah maksudnya, pokoknya supaya terjadi pada orangnya. Oke, dan lingkungan terdekat keluarga ya orang tua. Orang tua. Itu nyambung ke luka batin kan. Seringkali kata-kata yang buruk itu juga melukai batin. Iya. Nah, itulah celah yang bisa dipakai. Pintu masuk. Karena kalau orang luka batin tuh ya betul-betul merasa bisa sedih, juga merasa bisa benci. Iya. Kita umumnya sesekali pernah mengalami luka batin. Nah, itu Iya. bisa dipakai lahan yang subur. Tapi dalam konteks Indonesia kalau saya lihat ya, ini pasti bukan kesimpulan mati, bisa didebat juga. Yang paling banyak itu okultisme. Iya. Nah, Iya. Soalnya kalau luka batin bisa nonton Pojok Bu Wida ya. Kalau itu ranahnya iya, Pojok iya. Bu Wida. Yuk kita promosikan biar algoritmanya naik ya. Biar naik. Iya, betul. Silakan nonton Oke. Pojok Bu Wida supaya untuk Anda ada yang luka batin, Iya. supaya ada plester untuk batin Anda. Asik. Asik. Oke, Mo. Sekarang berarti mungkin kita tahu akhirnya Iya. empat potensi gimana iblis bisa masuk. Ya, 4 pintu Empat masuk. pintu Ya. masuk itu. Itu harafiah membuka betul. Oke, lantas haruskah manusia takut dengan setan? Enggak. Ini catatan. Manusia jangan pernah takut ya. Enggak. Karena apakah manusia lebih berkuasa daripada si setan ini atau sebanding atau gimana? Atau secara tidak. derajat lebih. Manusia tidak lebih berkuasa, setan juga tidak lebih berkuasa kepada kita. Tapi bosnya kita lebih berkuasa. Nah, itu di situ Punya ordal kuncinya. kita. Iya. Ordal. Kalau pakai bahasa politik backingannya nih. Iya. Oke. Karena gue selalu punya pikiran gini, Dot, kayak film-film horor Iya. gitu ya. Kenapa salah satu yang membuat saya, mungkin saya bisa klaim saya tidak takut sama yang gini-gini, frontalnya seperti itu. Karena contoh gampangnya, setan itu tidak akan pernah misalkan aku bunuh kau, nggak akan gitu. Gua sih mikirnya gitu. Ya. Jadi tidak akan kuasa jahat itu sampai menyentuh, menyakiti secara fisik apalagi. Karena ya enggak, menurut gua derajat, ini anggapan saya mau ya, ya derajat manusia lebih, kita dibuat berdasarkan gambar dan citranya. So kita yang mendekati Tuhan coy gitu. Makanya why should we afraid gitu. Masalahnya adalah kalau pintu masuknya terbuka, ya bisa. Oh, itu tadi. Orang bisa terluka secara fisik. Iya. Hah? Bisa. Ada ceritanya, Mo? Ya enggak. Gimana, Enggak Mo? hanya Gimana, ada Mo? tapi banyak. Gimana, Mo? Oh iya. Karena setan itu aktivitasnya kan dua. Oke. Dua kalau dibagi besar nih dua nih. Mau bercanda tapi takut. Iya.
Iya. Nggak jadi. Nggak jadi. Terus, Mo. Tapi dia Nanti bener Romo lain aja. godaan. Ya. Oke. Ini yang sehari. Menang dong. Jangan digituin. Masalahnya kita yang lebih sering kalah nih Iya, kalau iya. godaan. Iya, iya. Godaan macam-macam yang jahat itu. Yang kedua yang tindakan extraordinaria. Apa tuh, Mo? Yang luar biasa di luar dari sehari-hari godaan ini. Oke. Yang pertama investatio. Setan hadir dalam satu tempat tertentu, ruangan tertentu. Nah, ini yang tadi lu tanya, setan tinggal Iya. di mana? Iya, tinggal di mana kali ya? Bahasa lurusnya setan tidak tinggal di mana-mana. Tapi Karena mereka bukan tidak. fisik. Iya. Oke, Iya. oke. Tapi setan bisa hadir di tempat tertentu lebih kuat untuk Oke. bisa membuat takut, Iya. mengelabui dan sebagainya. Mhm, mhm. Ya, itu namanya investatio, Mhm. bahasa Latinnya. Kita mengenalnya sehari-hari atau masyarakat kenalnya rumah angker. Iya, Nah, lembab daerah yang ya, kosong. apa di situ Betul. ada rumah angker, ada tempat angker dan sebagainya. Iya, Itu Rumah noni. investasi. Jangan, jangan. Ini angker Jangan. banget kalau lihat ini. Iya nih. Tuh. Iya, no Angker banget. yang dua atas no hantunya dua. No. Ini hitam-hitam tangan siapa nih? Tapi ini hantunya ramah ya. Iya, Casper. Oke, hantu ada dua aktivitas tadi Mo ya. Tadi investasinya apa mau? Tadi menempati ruang Ruang tertentu. tempat lokasi ya. Oke. Lokasi itu vexatio. Vexatio itu lebih dekat ke manusia. Dalam arti sampai pada fisik jasmani. Ini kayak di film Conjuring, Ya, menyakiti, terjadi. bisa menyakiti. Bisa, misalnya ada gurisan cakar apa bisa. Oh. Bisa, itu yang kategori kedua. Tadi kalau tempat itu di luar ya, di luar. Oke. Di luar manusia, di luar. Kalau kita pakai istilah jarak dia masih di sana. Oke. Di ruang ini misalnya gitu. Belum di sini nih. Belum nyentuh deket, kita. belum nyentuh. kita. Bisa nyentuh Mo? Bisa. Mo. Karena ya memang bisa. Soalnya selama ini saya punya pemikiran tidak. Pasti bilang bisa, ya buyar. Tidak itu kalau kita tidak punya pintu masuk, apapun tidak mungkin. Oke. Tapi kan ada yang nggak sadar mau kita udah Ya, pernah kebuka itu pintu dia. masuk. Itu leluhur kita bisa. Akhirnya dia jadi cari tahu, ternyata Ya. gua bisa. Terus bisa gimana tadi? bisa melukai. Dalam satu cerita, contohnya Santo Yohanes Maria Vianney. Tahu tahu dong ya. No, Tahu dong. Siapa ya. not? Pastor Santo. Setio. Maria Vianney, ya kan? Pastor Setio. Kayaknya Ade. maksudnya bukan itu sih. Tapi bener ya, nggak salah kan ya? Namanya Maria Vianney ya. Apa ya? Iya tuh, coba gua Halo cek. Mas Setio. Kenapa tuh, Mbak? Ada Lanjut lu cerita, mau. Ntar gua kasih lihat mau namanya nih. Ya itu sampai bisa terjadi fisik ya, diserang kuasa jahat atau setan lah gitu. Dengan sampai dibakar tempat tidurnya. Ya itu nyata. Itu happen ya. Tapi itu extraordinary, artinya kalau kita cari sehari-hari nggak banyak sebenarnya, nggak banyak karena namanya tadi kan extraordinary ya. Ya. Yang ordinary itu yang godaan. Nah. Kalau godaan tuh tiap detik kita ngalamin. Ada. Lagi jalan lihat apa mikir jorok, itu godaan. Oke. Apapun lah itu apapun. Kalau saya itu. kebalik, kalau saya lewat orang lain mikir jorok. Ini kayaknya mandi lumpur. Jorok dong mandi Iya, iya, lumpur. iya, iya. jorok itu maksudnya kotor gitu ya. Itu joroknya kotor. Nah yang ordinary itu, Iya. extraordinary itu bukan nggak ada, Ya. hanya kasusnya langka itu saja. langka. Tapi langka bukan berarti nggak ada dong. Tapi kalau yang orang lihat setan kan udah lebih banyak nih mau ceritaannya nih mau. Ya lebih banyak karena itu di blow up, dieksploitasi dan sebagainya. Atau dan kebalikannya. disangka gift itu yang kemudian jadi banyak. Atau kebalikannya, sebenarnya melihat pun ya sudahlah, itu tidak sespesial itu ya sudahlah maksudnya. Kalau ternyata punya pengalaman bertemu setan gitu, Ya. tidak usah menganggap ini sesuatu yang Ya wow. sebenarnya. Soalnya karena ada omongan gini, Hmm. ketika kita ketemu setan nih gitu, bertemu dengan setannya suwe, kitanya Oh, iya. suwe, katanya benar nggak Setan itu semua tidak beruntung ketemu manusia katanya. Yo nggak begitu, itu kan masyarakat, nggak Ah, oke. begitu. Setan senang banget ketemu kita. apalagi nggak Kok mau kayak- nggak sebut ah. Tapi tujuannya kan tadi menjatuhkan tadi. Menjatuhkan. Justru mereka sangat bersemangat ketemu manusia. Ketemu tanda petik ya. Atau mereka punya motivasi iseng nggak sih? Mo? Nggak ada. Mereka pasti punya serius, tujuan. setan Mereka jahil. pasti punya nggak ada tujuan. sih iseng. Setan tuh nggak iseng. Setan tuh jahil. serius. Nyala matiin lampu gitu kan ada kalau di Setan tuh film-film. berdedikasi. Setan tuh kerja keras.
Nggak ada setan iseng tuh, nggak ada. Artinya memang ingin menggoyah iman, Menjatuhkan. menjatuhkan. Oh. Ya, caranya macam-macam. Caranya macam-macam. Nyala mati lampu. Nah, itu gitu-gitu. yang cemen-cemen sebenarnya yang gitu. Serius? Iya. Kan itu bisa menyakiti, bro. Itu yang paling. Jadi sebenarnya kalau extraordinary. yang hanya ya kita nambah bayangan gelap, kursi geser. geser. Itu bahasa simpelnya itu setan pangkat rendah. Pangkat rendah. Karena ketawa- yang mau ketawa bisa kaget. dia lakukan hanya itu. Setan itu juga berhierarki Ya oke. seperti malaikat. Malaikat itu hierarki. Itu ada di doa syukur agung privasi itu ada disebut di situ. Oh. Nanti dengar kalau hari Minggu. Kena banget nih. Ada disebut hierarki setan. Sekian Apa? panjang episode. Bukan hierarki Dengar setan, kalau nggak. hari Minggu. Gak ada yang berekspresi nih. Apa hierarki malaikat itu ada disebut bersama dengan para malaikat kudus, kekuasaan apa itu Iya. ada. Oke. Nah, ketika mereka jatuh, hierarkinya tetap bertahan. Jadi malaikat itu seperti kalau bahasa gampangnya kita di dunia kayak militer gitulah. Ada jenderal bintang 3, 3, 4, bintang 7, terus ada turun. Obat dong. Puyer. Bintang 7. Loh, kan ini untuk malaikat bro ya, sampai Iya. 7 mereka gitu. Mo, yang gini-gini tuh umat bisa nyari tahu nggak sih? Untuk mereka cukup menyadari bahwa sebagai orang Katolik gitu. Literasinya ada nggak gitu? Literasinya ada nggak sih? untuk mencari yang Literasinya lengkap. Hmm. Gereja Katolik lengkap punya itu. Lengkap Wow. selengkap-lengkapnya. Masalahnya tidak tersebar luas. Itu Ah. saja. gini? Aksesnya tapi bisa dicari Mo. Bisa. Di Indonesia Dokumen- ada? Di Indonesia ada? Nah, kalau bahasa Indonesia memang sangat sedikit atau hampir nggak Oh. ada, tapi sangat sedikit. Kita Banyak kan tunggu bahasa. buku dari Bu Romo Bayu aja. Iya. Mau tulis bukumu. Pengen Nggak tahu. tulis buku lagi. Nggak, karena itu Gereja Katolik lengkap mendeteksi seperti itu semua, lengkap selengkap-lengkapnya. Fenomen apapun saya hanya tahu sedikit, mempelajari, belajar dengan Father Sikia, belajar dengan Romo Robini. Ya, halo Romo Robini, kawan saya nih Romo Robini. Dan ada banyak sumber-sumber buku-buku lengkap. Oke. Karena kita punya yang namanya protologi, ya, ilmu tentang penciptaan. Malaikat itu bagaimana, Iya. sifatnya apa, kegiatannya apa dan sebagainya. Ketika mereka jatuh bagaimana, lengkap semuanya. Oke. Sampai untuk menjawab hal yang kecil-kecil itu ya ada Aduh. semuanya. Wah. Jadi bukan bermaksud untuk sombong. Iya. Tapi kalau gitu-gitu tuh mau kemana sih? Saya jawabannya tahu gitu. Iya, iya, Tidak iya. bermaksud sombong, tapi Betul. bukan karena saya, tapi karena ajaran gereja itu sudah ada semua. Sebenarnya begitu. Cuman memang nggak tahu ya. Kalau kayak gini-gini kayak tabu lah atau Iya, apalah itu gitu dia. ya. Jarang diomongin. Iya, jarang diomongin. Berkaitan juga dengan culture, Nah, budaya budaya Indonesia nih. Indonesia, orang tua ke anak. Ini mau saya kasih catatan nih. Repotnya adalah pengertian kita tentang dunia sebelah supernatural, gaib atau apapun seringkali campuran. Dan lebih banyak malah yang kita dapat dari masyarakat. Lebih kuat itunya, lebih ya. kuat itu Iya, iya, pengetahuan umum yang tersebar. Ya. Katanya. Ya, nyanyi deh. Aku janjinya rupiah. Ya, tadi itu contohnya kalau manusia ketemu setan ciong atau apa Iya, gitu, iya. ya nggak begitu. Setan tuh bersemangat sekali ketemu kita. Mereka penuh dengan dedikasi. Jadi kalau kita kerja malas-malasan tuh kalah sama setan. Itu paling Setan gampang. aja beneran. lebih rajin gitu ya. Rajin banget. Mereka bangun pagi-pagi tidur larut malam. Wah, gua banget tuh. Lu juga. Ya Jadi kita setan. ini istilah Kan ya. jam 6 aja udah on air, Son. Iya, udah siaran. Gua jam 5 udah jemur Iya. gua, udah. Jam berapa? Jam 6. Itu jam berapa? Saya enggak siaran. Jam 5 saya ngembun burung. Aman ngomongin burung segala ini. Mau kita naik level ke contohnya pendokumentasian Asik. tentang manusia versus setan ini. Contohnya film Exorcism itu kan katanya diangkat dari kisah nyata gitu. Ya, Katanya nih, ada beberapa film yang terlepas dari hiperbola ya. Ya. Ada beberapa film yang dari kisah nyata. Tapi namanya film tetap film. Ya. Ada unsur dramatisasi. Betul. Iya. Dan komersil juga. Iya. Kalau terlalu lurus ya nggak laku filmnya. Betul. Tapi kan ada nih Tapi- video-video penampakan vlog atau apa gitu. Iya, bisa. Nah, Exorcism sendiri nih Mo, ini kan another level sih ya. Maksudnya Iya. extraordinary-nya sudah jelas. Bisa Extraordinary gitu. menyakiti, bahkan Tadi menunjukkan belum selesai kayaknya ya. yang bagian Baru investasiyo, Ah, tempat, benda, ya. ya. vexatio. Vexatio. Itu ke badan kita. Badan Betul. itu. Badan. Misalnya sampai ada luka Iya. atau apa. Kita ditimbuk batu.
Oh, itu juga Oh, ya. Ya bisa. ditimpuk Oke. batu. Menyakiti bisa, menyakiti. Oh, lu lagi Menggunakan lewat media. ditimpuk. Kan Ah. itu Iya. jadi menyakiti. Hmm. Lalu obsesio. Oh, obsesi. Obsesio itu, tapi obsesi bukan dalam arti aku terobsesi, bukan itu ya. Iya. Ini obsesio itu pada pikiran mental. Jadi orang bisa depresi sangat ini kalau psikolog ya itu fenomen psikologi biasa. Tapi ada hal-hal tertentu yang tidak psikologi saja. Iya. Bahwa secara psikologis orang-orang itu barangkali memang mengalami masalah. Iya itu, lahannya itu. Iya. Tapi diperkuat, diamplifikasi, diperbesar. Jadi Keinginan kencang untuk- banget nih efeknya. Yes, Gitu. terutama keinginan bunuh diri. Oh. Terutama. Itu obsesio. Jadi harus hati-hati kalau kita mulai punya pemikiran minimal bunuh Ya. diri. Ini mungkin bukan stres biasa saja. Ya. Mungkin ada, Ya, tapi ada juga yang khawatirnya Ya. pengaruh. terutama itu ya. Waduh. Bahwa orang kalau punya masalah yang sangat berat memang bisa punya keinginan. Tapi itu istilahnya diamplifikasi, Ya. digunakan gitu loh. Lahan yang sudah ada ini dipakai oleh rojat sehingga makin didorong Ya. gitu. Ini dia nih. Dan Lantas itu bisa nggak masuk akal. Itu bisa nggak masuk akal. Contohnya? Itu orang keluar dari mal tiba-tiba pengen lompat. Bisa segitunya? Loh ini ceritanya ada yang saya dengar. Ini bukan dari orang katanya orangnya cerita langsung pada saya. Apa itu berarti si roh jahatnya masuk dulu ke badan kita? Tidak masuk. Itu obsesio itu bekerja melalui mental. Kalau masuk yang keempat posesio nih beda. lagi. Posesio itu yang keempat baru masuk mengambil alih badan kita. Waduh, Itu yang kerasukan, Nah, kesurupan. Posesio itu bahasa sehari-harinya kerasukan, kesurupan apa itulah. Aing mau. Aing Tapi bukan kerasulan loh ya. Oh, bukan dong. Kerasukan. Beda satu huruf Ya, ngaruh beda nih. satu huruf. Iya. Kan Beda ada satu tuh huruf. komisi kerasukan kita putih. Bukan kerasukan kitab suci. Harusnya senang. Lah, itu kan Ngomong tiba-tiba keluar ayat gitu. itu kan Gimana? komisinya Pastor Aloy. Iya. Kerawam. Kerasulan awam. Kerawam itu kera awam. Oops. Maaf Pastor Aloy. Oke, Mo, kalau begitu contoh udah masuk yang keempat nih misalkan Ya, nih, posesio. Ya. Manusia punya kuasa mengusir roh jahat nggak? Kalau kita nonton film nih, Ah. pergilah kau setan. Ya. Kita yang awam, Perlu gue misalkan, sembur nggak? jangan dulu dong. Misalkan Odi kemasukan, Ya. apakah di ruangan ini ada saya Om Steve, ada Dio Kristo Ya, mungkin ya. punya kemampuan, semua orang percaya, Ya. orang Katolik Ya. punya kemampuan itu untuk mengusir setan? Oke, kalau jawabannya lurus, ya. Tapi Lurus tuh, Mo? lurus tuh ya kalau ditanya Jawaban cepat. jawaban cepat Oke. gitu. Hmm. Kita sebagai orang yang dibaptis, pengikut Kristus, mampu nggak ngusir setan? Mampu, ya, bisa. Tapi hierarkinya kali ya, Mo. Ya, tapi kitanya juga S dan SKB tadi kan. Oh, Ya. oke. Kita berada dalam status apa? Surat Rasul Yakobus mengatakan tunduklah kepada Allah, lawanlah iblis, maka ia akan lari. Jadi tunduk pada Allah itu nomor satu. Baru lawan iblis, baru dia lari. Tapi kalau kamu tidak tunduk, lawanlah iblis, lu yang lari. Nah, Jadi tunduk- SKB-nya ketundukan kepada Kita Allah. kalah berarti kalau misalkan kita tiba-tiba jago Kalah tapi bukan berarti Tuhan kalah. Tuhan tidak pernah kalah. Kitanya yang kalah. Yes. Kita yang lari. Yes, yang karena kita catatan tidak punya ketundukan. kita tunduk nggak sama Tuhan. Nah, Yes. tunduknya ini kesehariannya banyak ya, jangan Iya, ini keseharian. takut. Iya, baik ritual maupun sehari-hari tindakan-tindakan gitu. Pastor, saya pernah punya pengalaman. Ini benar di depan kedua bola mata saya ya. Di kejadiannya di kantor saya dulu, tempat Sony kerja sekarang. Sembur dulu kan? Jangan dong. Nah, posisinya itu dekat ruang marketing. Gua kasih tahu aja dulu ya. Enggak, ini teman saya tiba-tiba datang, dia lagi mungkin depresi tadi, Iya, banyak iya, masalah dan sebagainya. Tiba-tiba kemasukan. Iya. Nah, itu ya, saya baru lihat loh kekuatan seperti itu. Kepala dihantemin ke meja, mejanya nggak apa-apa, kepalanya nggak apa-apa. Kepalanya nggak apa? Enggak, tapi Nggak. kalau sekalinya si kaki meja ke pukul, Hah? ambruk meja. Hmm, Kemarin, langsung begitu. Ke anak tangga nggak apa-apa, kepalanya saya bingung gitu depan mata. Tapi balik lagi, itu kan berarti celahnya mungkin dari depresi atau dari Iya, apa bisa namanya? jadi Ya, luka batin. luka Iya. batin Atau atau juga apa. okultisme.
Kita kan nggak Bisa, tahu. Iya, Nggak pernah tahu sih. betul. Okultisme orangnya sendiri bisa, okultisme orang tuanya. Nah, masalahnya pada saat lagi kemasukan, tiba-tiba berubah suaranya. Jadi Ya, satu ngomong ya. A atau ngomong B, satu tiba-tiba ngomong kakeknya. Ternyata kakeknya ikut masuk Ya, ke dalam situ. ya. Wow, ini panjang sekali Iya. gitu. Jadi kalau gua memang Son dari dulu lu tanya, percaya ada setan nggak? Percaya, aku bilang. Ya Tapi memang ada sih. lebih baik jangan gua mah tidak melihat tapi percaya begitu. Jangan sampai Jangan ketemu. lah. Setan Jangan tuh ketemu ada lah. nggak? Ya ada. Alkitab mengatakan ada, ajaran Katolik mengatakan ada. Cuman nggak usah terlalu takut-takut gimana Nah, lah. itu. Saya kasih tahu lagi nih yang ilmunya simpel aja. Ya. Kalau yang makin tampak, makin kelihatan, itu setan cemen. Oh iya. Mereka nggak bisa Iya. ngilang ya. Karena kemampuannya hanya segitu. Terus boleh kita Kamuflasenya ceng-cengin kurang. nggak? Iya boleh. Boleh. Apa lu setan lemah? Ya, Gitu. Iya, ya, boleh aja. Yang bikin kita takut sebenarnya kalau bahasa saya sih kaget karena bentuknya Iya, tidak umum kita iya. temui sehari-hari. Iya. Yang jadi kan kayaknya Kaget, deg-degan gitu kan. deg-degan. Cuman kan itu banyak manfaatnya. Melatih jantung. Satu jantung deg-degan jadi sehat. Sehat. Jasmani kan. Iya. Nomor 2, kalau rada beriman dikit, salam Maria penuh rahmat. Oh, Jadi berdoa. berdoa. Jadi Padahal taat. lu 3 bulan udah nggak berdoa. Mengingatkan ya. Yoi. Mengingatkan. Iya. Oke. Kalau setan makin kelihatan, Hmm, itu makin cemen, nggak bahaya, Oke. nggak bahaya. Berdoa saja, abaikan Iya. saja. Yang bahaya gimana? Yang bahaya itu yang tidak terlihat, tidak maksudnya nggak bisa terdeteksi, Oke. tiba-tiba kerusakan terjadi. Wow, damage-nya gedein langsung. Iya. Itu biasanya Ngeri apa? nih ya. Ya umpamanya setan perselingkuhan. Itu kerja diam-diam dia nggak pakai apa-apa, tiba-tiba Oh. lu nya cerai. Bukan lu berdua, lu yang di sana gitu. Iya. Ya kali kita. Nggak punya surat nikah. Iya. Ini Oke, nggak oke. kelihatan. Iya, Ini tiba-tiba nggak terdeteksi. damage-nya langsung Hancur. Iya. Sorry. Rumah tangga hancur. Itu contoh yang simpel lah. Contoh yang simpel. Oke. Jadi kalau hanya yang kelihatan-kelihatan tuh, itu yang kelas yang nggak terlalu gimana. Itu pion ya, kalau main catur pion. kira-kira ya, begitu. gitu. Iya. Tapi umum nggak sih Mo manusia itu takut? Maksudnya karena tidak pernah ketemu sebelumnya. Ya, ada benda bergerak Kalau secara- ngomong takut tuh kan sebenarnya nggak hanya dengan yang gaib-gaib. Sesuatu yang tidak kita kenal itu menakutkan. Iya, Sebenarnya kalau iya. dengan urusan dengan gaib itu intinya. Ya. Sesuatu yang tidak kita kenal Iya. atau belum kita kenal pasti menakutkan. Ada teman saya yang memang katanya, dulu kan saya nggak tahu ya, dia punya karunia melihat nih, gitu ya. Dulu kan tahu. Karunianya harus kamu coret Nah, nih sekarang. nih. sekarang coret deh ya. Ini Katolik. Dia seorang Bukan. Katolik. Oh, bukan. Ada yang Katolik, ada yang bukan. Eh. Tapi yang pastinya gini, ketika kita ada di satu tempat dan ternyata di situ pun juga ada entitas lain yang Iya. melihat kita sempat eye contact dengan mereka, mereka tuh akan ngecek kita. Apakah kita memang benar punya karunia itu? Kalau ada dia akan nempel sepanjang Sepanjang tahun. waktu. Maksudnya di waktu tertentu untuk curhat cerita, gue butuh ini, tolong itu, tolong. Gak tahu sejauh mana. Itu elemental namanya, Elemental. roh elemental. Ya itu memang bisa yang menemani bahkan dari kecil kadang-kadang atau seketika dalam arti pas di tempat tertentu kemudian ada yang ikut. Ya. Atau bahasa Jawanya perewangan. Jadi Hal yang ada- baik itu Mo atau No. mengganggu? itu demit juga setan. Demit. Oh. Nah, tadinya Demit Sony dalam nanya, neraca. katanya anak kecil suka bisa lihat sampai umur berapa nih gitu. Iya. Biasanya apakah Iya. yang dan juga ada yang bilang juga gini, anak kecil tuh ada yang lindungin sampai umur 5 tahun dan kurang lebih katanya gitu. Kalau Ya. jatuh nggak akan jadi sakit, Waduh. gitulah. Ya yang lindungi ya malaikat pelindung dari awal Nah, gitu. iya. Nah, ini banyak hal yang harus dipilah nih kayak Betul, gini-gini. betul. Makanya kita luruskan mumpung ada Ya. Romo Bayu di sini. Oke, ini kalau begitu Mo, film-film yang kita lihat nih itu kan penggambaran nih kadang nih ya. Tapi setan itu melawan itu bisa Mo. Ya Kalau memang kita melawan. Bukan hanya bisa, mereka pasti melawan. itu soalnya di film-film Conjuring Betul, gitu-gitu kan. Ya, pasti Itu melawan. semengerikan itu coy. Iya, Iya, betul. Memang bisa mengerikan begitu kalau tahapnya udah posesio itu kan, kerasukan. Karena itu tingkat paling tinggi. Jago Kalau- berarti itu setannya. Iya, kira-kira begitulah. Kalau investasi itu di sana, di luar. Ya. Kemudian makin dekat ke fisik kan, tadi apa yo? Scrapsio apa tadi? Scrapsio apa? Ya itulah. Vexasio. Vexasio. Lalu ini masuk lagi kepada mental, pikiran. Mental. Nah, itu Obsesi. baru Nah, posesio. posesio itu diambil, maka sebenarnya istilahnya kerasukan. Mungkin kalau bahasa Indonesia nggak terlalu jelas ya kerasukan apa. Tapi sebenarnya kalau kita lihat
bahasa Latinnya possessio itu diambil alih. Oh, Possessio oke, itu oke, oke. diambil alih. Hmm. Kata possessio itu artinya ambil alih. Hmm. Jadi kalau kita kena possessio itu tingkat paling tinggi yang bisa Iya. dilakukan karena dia mengambil alih kita. Hmm. Kitanya Atau nggak sadar sama sekali. Kita masih bisa sadar tapi kecil. Ah. Orang yang possessio itu bukan tidak sadar sama sekali. Hmm. Mereka masih punya kesadaran. Hanya kalau istilahnya pakai gambaran mereka dibungkem, ditindes gitu, sehingga sangat kecil kesadarannya. Tapi bukan tidak sadar, karena orang possessio dalam beberapa kasus itu tetap bisa diajak omong sama eksorsisnya untuk menyerukan nama Tuhan Yesus, untuk melawan dengan doa, meskipun dia dalam keadaan diambil alih. Diambil alih. Yang diambil alih itu sebenarnya badannya. Oh, karena raganya. Rohnya roh tidak bisa. Si Roh itu milik Tuhan. Si Roh itu ini tempat tuh dia Tuhan pengen, bertahta. pengen punya rumah gitu kali ya. Apa itu? Maksudnya si entitas mengambil lain ini alih tuh si tubuh ini kan karena dia pengen. roh doang kan, nggak punya jiwa, nggak punya Yes, raga. Mungkin dia yes. pengen punya raga. Nah, ini gitu. menarik nih. Ini kayaknya rada ngawur tapi benar nih. Iya, emang lagi ngawur ini. Jadi sebenarnya kenapa setan merasuki dan itu tingkat tinggi yang dilakukan bisa karena ini parodi terhadap Roh Kudus. Oh. Paham nggak maksudnya? Wow. Iya. Oke. Setan melakukan possessio itu jadi apa? Ambil alih ya. Kali. Badannya diambil alih. Ah. Jadi ketika setan mengambil alih badan seseorang, apalagi yang telah dibaptis, apalagi seorang pengikut Kristus karena dia melakukan mungkin okultisme, setan kan punya pintu masuk Iya. tuh, sehingga memasuki badan orang dan possessio ambil alih, ini parodi terhadap Roh Kudus, ejekan terhadap Roh Kudus. Alah. Ingat enggak, badan kita adalah Bait Allah. bait Roh Kudus. Roh Kudus tinggal. Jadi bahasa gampangnya, Iya. saya lebih berkuasa dari kamu, Oh. Roh Kudus. Ini badan, ini rumahmu saya ambil alih. Ambil alih. Wah, apa lu? Oh, iya. Iya. Simpelnya begitu. Ibaratnya gitu ya. Tentu penjelasannya panjang Panjang, lebar Riza, iya. tapi simpelnya begitu. Jadi kenapa kok possessio? Karena badan seseorang yang telah dibaptis bait Roh Kudus. Nah. Maka kalau setan di situ, setan merasa Allah. Setan merasa Roh Kudus. Setan menikmati kemenangan itu. Emang lu doang yang bisa di sini. Ini istana gua nih sekarang. Aduh, ini. Jadi ini sebenarnya sangat teologis. Iya. Sebenarnya sangat teologis. Meskipun ya tadi ada dari ngomong ngawur sebentar, terus kita bisa masuk pada yang serius gitu. Iya. Itu aduh. Ini berarti hal-hal kecil nih yang kalau akhirnya sekarang kita mungkin sadar nih ya. Pertama, tidak perlu takut. Tapi kalau kita tidak bisa men-setting kan, itu kan terjadi begitu cepat kadang. Apa yang harus kita lakukan atau yang kita perbuat, doa spontan gitu, Lalahnya apa nih? kalau ketemu atau mungkin mengalami diganggu. Apa gangguannya? Kan macam-macam tadi. Iya, tuh. tadi betul. gangguannya tahu-tahu ditelepon pinjol. Itu mah bayar. Nomor Anda saya sebarkan dengan Paling gampang. Pastor, paling gampang. Kita di suatu tempat merasakan atau melihat entitas lain aja. Refleksnya apa yang harus kita lakukan? doa Santo Mikael. Doa Santo Mikael. Sayangnya adalah Tidak semua saudara-saudaraku, umat hafal. doa ini menghilang dari kasana orang Katolik. Maka mumpung ini juga ada di Seminari, rumah Noni, kadang-kadang juga kita perlu kasih himbauan yang bagus kan ya. Betul. Yang berkualitas juga. Soalnya kan, kalau rekan kita umat Muslim kan ada ayat kursi nih. Kalau Iya. kita itu adalah doa Santo Mikael. Santo Mikael malaikat agung, Oh, ini. belalah kami pada hari pertempuran. Ya. Jadilah pelindung kami melawan dan seterusnya. Kebencian dan jerat setan. Ya. Oh. Jadi doa Santo Mikael itu ya bahasa gampangnya aja lah. Doa pengusir setan gitulah. Ya. Bahasa gampangnya aja lah. Walaupun sebenarnya doa apapun, ya Tuhan saya takut, saya ngelihat ini tolong usir, amin nih, misalkan. Tentu saja bukan rumus doanya ya, tapi imannya. Imannya. tentu saja. Ya. Oke. Cuman kan kalau kita pakai gambaran gini ya, obat tuh semua baik, tapi sesuai dengan maksudnya kan. Betul. Oke. Ada Obat sakit peruntukannya. gigi dia untuk gigi. Ya. Hmm. Doa Santo Mikael memang diciptakan tuh itu, ya Oke. pakailah itu. Tapi kalau nggak hafal bagaimana? Ya berusaha dihafal. Didoakan setiap hari. Jadi kalau setan baca, Awas, baca. Baca. Tapi isinya luar biasa, Not. Gue baru lihat sih ya. Santo Mikael malaikat agung, Itu. belalah kami dalam pertempuran Iya. melawan kejahatan dan tipu jebakan daya si setan. jahat.
Jadilah pelindung kami terhadap kebencian dan jerat setan. Ya. Dengan rendah hati kami mohon, semoga Allah Menghardiknya. menaklukkannya. Ada juga terjemahan lain sih. Dan engkau, oh Panglima bala tentara surgawi, dengan kuasa ilahi usirlah kembali ke neraka. Coy, Ya. jero coy. Jero. Dalam coy. Itu sebelum 65 atau 62 sebelumnya lah, 65 lah, sebelum tahun 65. Doa Santo Mikael selalu diucapkan oleh umat bersama dengan imam selesai misa. Oh. Sekarang hilang. Aduh. Aduh. Hilangnya gitu. Jadi kita perlu memunculkan kembali ini para noniers nih ya, tolong ya. Noniers. Nih, tolong ini doa Santo Mikael. Nanti kalau perlu dipasang di bawah deskripsi sini nih, supaya pas nonton Ini menarik sih. nonton ini video ini kan lalu oh itu bisa di Ya, pas dulu Sanskrit. waktu Romo Bayu jadi pastor paroki gua sempat ada sih di paroki. Oh, sempat ada ya. Sempat Sekarang di Subang ada ada pengucapan doa Santo tambah Mikael. malah di Enggak, maksudnya setelah beres misa tuh tetap diucapkan bersama. iya. Dulu Oke. zaman di Martinus begitu tuh. Ada masih juga ya. Sekarang hilang lagi. Kalau gue malah baru tahu nih. Baru tahu ya. baru ya. tahu. di Akhirnya tahu. GKI nggak ada, Pak. Coba di Nggak GKI tolong Pak, suruh HKBP pendetanya juga nggak bacain ada. Tapi juga. nggak apa-apa kan? Enggak apa-apa, ini doa. Kan Mikael juga GKI atau apapun ada Sama, semua. betul. Kristianitas Iya, ini. iya. Nah, ini kalau misalkan ngobrol tentang yang tadi melihat atau Ya. bisa berlaku untuk semua. Semua. Berlaku untuk semua Iya, karena- jenis godaan Iya setan tadi. mau investasi, Oh. bahkan termasuk godaan, Oh. termasuk godaan loh ya. Hmm. Godaan tuh kalau kita mendoakan tuh terbantu sekali. Hmm. Godaan tuh kan nggak kelihatan, nggak Iya. menimbulkan apa-apa, malah menimbulkan senang kalau godaan tuh. Iya betul. Iya, aduh. Iya. Son? Oke. Oi. Malam kemana? Iya, ini kan awal mula godaan nih. Iya, jawab aja Iya. pengen bikin tato. Doa satu. Tapi pengen bikin tatonya juga itu udah godaan, Iya. Son. Oh, bukan kan boleh. Kalimat bahasa Latinnya lebih Mendalam. dahsyat lagi ya. Sancte Michael Arcangele ya, defendenos in prelio. Defendenos itu defend. Defend us in prelio, war, battle, Wow. peperangan. Peperangan ya. Against demon itu. Iya, itu sebenarnya kerennya Jadi di situ. selama ini bingung nyari materi tato. Di sini aja Sancte Michael Ketemu. Arcangele, Berarti ini defendenos bener, in bro. prelio. Oke. Biar yang ini bener. Dan itu dijamin latihnya bener bro. Romo minta terjemahannya dong. Nggak mau salah lagi. Aduh. Iya. Ini Pastor, kalau misalnya sekarang satu pertanyaan atau dua pertanyaan lagi di Rumah Noni kali ini masih Ya. berkaitan dengan setan. Apakah dengan memberkati rumah, memberkati tempat kerja, Iya. resto dan lain sebagainya, apakah itu adalah salah satu langkah pengusiran setan? Jelas. Banyak yang salah Jelas. kaprah nih. Jelas. Jelas. Pemberkatan, benediksio diberkati, kemudian tempat itu atau rumah atau apapun dipakai dalam nama Tuhan. Tapi SKB berlaku. Apa ada tuh lagi SKB nih. lagi? Pemberkatan itu kan kita mohon kepada Tuhan, ketundukan kepada Allah. Hmm. Tapi andai kata rumah kamu diberkati, tapi kamu ritual okultisme setiap hari, ya ini membatalkan. Iya. Iya ya. Gitu loh maksudnya. Iya, iya. Jadi bukan berlaku otomatis, usir. Tapi Iya. kamu ramalan tiap hari gitu. Iya. Ini membatalkan Iya. gitu. Aduh. Kira-kira gitu. Iya, itu dia. Simpelnya Tunduk begitu. sama Allahnya itu untuk Iya. semua hal. Semua hal, Aspek semua hal, kehidupan. iya. Mau kalau gitu mau hantu-hantu, setan-setan Ah. yang kita doakan itu terusir atau mati mau? Si setan nggak bisa mati. Ya. Nggak bisa mati ya? Terusir. Iya. Terusir saja. Terusir. Bisa balik lagi dong. Ya bisa. Ayat Alkitab mengatakan kalau satu tempat itu kemudian setan diusir, dia akan pergi. Mencari tempat lain. Rumah itu kosong. Ini gambaran. Iya. Kemudian dia membawa 7 roh yang lebih jahat. Aduh. Lebih banyak dot pasukannya. Dot. Untuk hadir di situ. Iya. Bisa ya. Jadi Ya, yang bisa. balad, cari teman. Baru dong. Awas, Memang bisa. Awas lo. bejakan ke mang. Gak cuman mangnya, indungnya, Iya, apa iya, semua semua di bawah. Iya. Iya gitu. Mau Mana nu nyarekan budak orang? mana nyarikan budak setan orang, budak setan. Budak setan. Mau gambaran dari Romo nih, dari gereja, mungkin dari Alkitab juga. Akhir ujungnya setan ini akan berpertarungan seperti apa sih Mo untuk manusia dan setan di hari penghakiman terakhir ini Mo? Buat Maksudnya kita pertarungan apa nih?
ketika Yesus datang kembali ke dunia kedua kali, Oh, kalau itu ceritanya Alkitab sudah manusia kan mengatakan. selesai nih berarti. Ya, kita kan Ya kan? lo gua N. Lu tahu lah ya. Gitu. Ini akan setannya gimana? Gimana, Mo? Ganti Ini kan menurut cerita. sudah jelas ceritanya. Jadi hanya akan dikalahkan. Jadi inilah ketidaklogisan setan. Mereka tahu persis karena mereka tahu juga masa depan bahwa mereka akan kalah, tapi tetap melawan. Tapi mereka harus menyerang manusianya Jadi dulu. ibarat gua kerjain nih dari Iya. sekarang Iya. gitu. Iya. Gua tahu gua kalah, tapi gua bikin sakit juga nih manusia. Kenapa nih. begitu? Kenapa, Not? Karena setan pengen kalah terhormat. Indignity. Yang walaupun gua kalah tapi gua tetap harus Iya. dihargai. Gua tetap disegani. edgy. Gitu. Tetap eksis ya. Iya, sekarang gini ya main bola nih ya satu-satu. Iya, Teman waktu 3 menit. Iya. 92.50 ngegolin, menang nggak? menang. Menang. Tapi ya apakah Terhormat. yang kalahnya? 6-0 itu enggak juga ya ya. itu. Kalah Kalau terhormat. cuman itu cemen itu. Jadi apa alasannya? Setan tuh nggak ada urusan dengan kita Ah. sebenarnya. Oh, Dan kalau kita rusak, kita hancur, kita takut, kita apapun, terus kenapa? Nggak ada untungnya. Hmm. Ambil contoh kalau kita hancur, untungnya buat setan apa? enggak ada isu. Nggak ada untungnya. Bangga Iya. doang paling. Bangga terus kenapa? Iya benar juga ya. Di depan Tuhan baru. Jadi sebenarnya logika nalar teologisnya itu begini. Hmm. Kita ini ciptaan Tuhan yang sangat disayangi. Hmm. Sangat disayangi. Hmm. Kalau kita rusak, Tuhan sedih. Hmm. Jadi setan itu sebenarnya kalau mau nyerang kepada Tuhan nggak berani dan nggak bisa, Iya. nggak mampu. Mereka menyerang yang dibuat Tuhan, sehingga dengan menyerang kita, hati Allah sedih. Simpelnya, Oh. Ya. lu punya barang bagus, Hmm. Dirusak orang. karya lu sendiri kan, Hmm. bagus, patung, apapun lah pokoknya karya. Nggak berani nih mau nyerang langsung, gede Iya. banget kan. Iya, iya. Nggak berani kan kita. Iya, iya takut. Tamannya kita hancurkan nih, Iya. sedih nggak? Sedih. Hmm. Nah, cuman taman lo ya. Iya. Nah, itu. Apalagi ini kita manusia, Iya, umat yang paling dicintai. sangat dicintai. Jadi nalar teologisnya begitu. Jadi setan tuh nggak ada urusan dengan kita sebenarnya. Lalu, kalau yang memang sudah pernah, ini mumpung ada pemirsa Romanoni yang menyaksikan juga, Oh ya, silakan. apa bukan? Kalau ada yang memang pernah atau terjerat dengan okultisme dan baru dengar omongan Pastor Bayu hari ini, bisa diperbaiki atau enggak? Oh bisa, sangat bisa. Tuhan Allah Maha Pengampun. Pertobatan. Pertobatan, kuncinya pertobatan. Walaupun itu mungkin bukan dia yang lakukan, tapi nenek moyangnya barangkali bisa Iya, kita mohonkan pertobatan. Bisa. Hmm. Tapi kan nenek moyang belum dibaptis waktu itu. Ya memang betul. Iya Memang kan? betul. Iya. Iya kan? Iya, iya, iya. Memang betul. Tapi boleh kita minta pengampunan untuk nenek moyang yang Ya kan kita pernah mendoakan orang melakukan. meninggal selalu boleh. Iya. Apapun agamanya. Oh, iya, Iya. Dalam doa-doa kan kita memohonkan pengampunan dosa juga untuk mereka yang Iya. telah meninggal. Sama konsepnya kan. Iya, Iya. betul. Iya. Pertobatan ini menjadi kunci juga berarti Mo ya. Kunci pertama justru pertobatan. Hmm. Itu kalau ibarat tadi kita pakai istilah pembuka pintu-pintu tadi, pertobatan adalah menutup kembali pintu-pintu itu. Nah. Sehingga kalau pakai istilah benteng, nggak ada sekeliling benteng yang terbuka. Prelio kan tadi itu kalau dengan setan tuh gambarannya peperangan. Ya. Ya. Jadi kita berada dalam benteng, bentengnya nggak ada yang terbuka. Betul. Itu Nah, pertobatan. Yang agak sulit menurut saya adalah luka batin. Ada pesan untuk mereka umat yang Iya. punya luka batin, Pastor? Ya luka batin, ya solusinya gampang sekali. Hmm. Diomongkannya. Dibicarakan. Ya, hanya mengampuni gitu saja kan? Iya. Mengampuni. Eh saja. mengampuni itu Iya. benar. Gampang banget kan? Iya. Susah. Diomongkannya. Dilakukannya Ya, susah. kan saya bilang diomongkannya. Betul. Tapi Iya. setiap paroki siap untuk menerima curahan hati. Kayaknya kalau di Bandung iyalah ada sesi keluarga. Oh, Subang nggak ada ya maksudnya? Gak mungkin lah. Aduh. Subang pasti ada. Kok kesimpulannya jadi gitu ya? Ya soalnya tadi ngomongnya kalau Bandung sih ada. Ya kan saya hanya bicara kalau Bandung sih ada. Iya, gitu. iya. Apalagi Subang. Terima kasih Romo. Jadi intinya pertama tidak usah takut akan hal-hal seperti ini. Ketemu Diulang setan, tadi, ya tunduklah kepada pada Tuhan. Allah. Kemudian kamu lawanlah iblis, dia dia akan akan lari. lari gitu. Ya. Oke, siapa tahu iblisnya lari lagi ke tubuh babi itu kan sampai. Tapi jangan babi kan kita makan. Jadi setannya kita makan. Cari hewan lain, jangan babi. Babi masa kita dimakan. Ini jadi ingat lagu itu ya. Apa tuh? Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Ada kemenangan. Dalam nama Yesus. Iblis dikalahkan. Iya, itu Kabur jelas. dia ya. Jelas.
Masuk ke babi. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Romo Bayu hari ini boleh jadi satu penyemangat lagi buat kita Iya. nih, terutama buat kita yang memang takut sama setan selama ini. Lu Enggak, gua nggak takut. apa lu tadi lu ngomong takut? Enggak. Deg-degan. Jangan sampai Takut ketemu. mama Tuhan dong. Saja lo. Terima Iya. kasih nih untuk para pemirsa Rumah Noni. Aduh. Kalau yang masih penasaran atau mungkin punya pertanyaan seputar topik bahasan hari ini menarik sekali Boleh ngomongin sharing. tentang hal seperti ini. Boleh sharing langsung masuk ke kolom komentar Ya, ya. punya sharing pengalaman pribadi dan lain-lain silakan tulis. Jangan lupa ada doa Santo tadi Mikael. Santo Sini ya, Mikael. Bapak ya. Saya baru tahu. Saya sudah tahu tapi saya lupa Doa lagi isinya. boleh digunakan kalau ternyata kita ketemu hal-hal yang aneh-aneh. Tidak ada salah, mencoba lah. Setiap hari Coba juga. setiap hari lah. Setiap hari digunakan. Sampaikanlah doa itu. Bagus itu. Aduh, Baiklah, menarik kalau sekali. begitu mudah-mudahan bisa menjauhkan kita semua dari dosa. Salah satunya dan dengan juga ditato ya. godaan, ya. Ditato ya. Menarik Itu loh ya. Kembali lagi ke diri sendiri ya. Asal jangan salah aja tatonya. Iya, mohon petunjuk bahasa Latin, mohon petunjuk.